Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara polisi masih mengusut insiden kebakaran kapal yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk Beni Laos. Keluarga dan kerabat dekat almarhum Beni Laos berkumpul di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta sejak kemarin. Rencananya, jenazah Beni Laos akan dimakamkan besok. Jul Malarangeng, sahabat Beni Laos, mengungkapkan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian. Sementara kondisi istri Beni Laos, Serly Chowanda, masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Jul mengenang sosok Beni sebagai seorang yang dermawan. Saat kejadian, Beni berada di kamar bawah speedboat yang menjadi titik awal kebakaran. Tapi dia bilang uang saya nggak cukup kalau membantu setiap orang yang susah di Maluku. Kalau saya tidak jadi gubernur, saya tidak bisa membantu jutaan orang. Saya hanya bisa membantu ratusan orang setiap tahun. Pak Beni Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Beni Laos, ya. Nah, jadi ketika itu terjadi, kapal miring, Pak Beni sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ledakan itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Polisi mengusut insiden kebakaran kapal yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Seluruh jenazah korban kini sudah dikembalikan pada pihak keluarga. Penyelidikan melibatkan Polres Taliabu, Inafis Polda Maluku Utara, Puslap For Mabes Polri, dan Lab 4 Polda Sulawesi Utara. Hingga kini, polisi telah memeriksa 9 orang saksi. Dan mengamankan mengangkat bodi speedboat tersebut untuk diamankan dan dilakukan polis lain status quo. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang ada di TKP, masyarakat yang melihat. Kemudian dari langkah-langkah tersebut kita sudah melakukan pemeriksaan 9 orang saksi yang sudah di-BAP langsung. Saat kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. KNKT dan Polri akan menyelidiki kasus kebakaran speedboat yang menewaskan calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Penyebab kecelakaan kita akan turunkan KNKT, tentu bekerjasama dengan kepolisian agar mengetahui sebab-sebab kecelakaan dan juga penyebab itu bisa dijadikan suatu pelajaran bagi pergerakan kapal yang dari Maluku Utara. Ini bersama-sama dengan KNKT akan menata ulang kapal seperti apa yang diizinkan dan bagaimana aspek keselamatan itu diutamakan. Kapal speedboat yang ditumpangi Beni Laos terbakar hari Sabtu lalu saat tengah mengisi bahan bakar di Pelabuhan Bobong, Kepulauan Taliabu, Maluku Utara. Segala upaya dikerahkan tim gabungan untuk menyelamatkan rombongan yang berada di dalam kapal cepat tersebut. Namun malang, 6 nyawa tak terselamatkan, termasuk Beni Laos. Tim Liputan, Kompas TV. Kapal negara KN Pandu Dewanata milik Basarnas Ternate dikerahkan ke Kepulauan Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjemput 2 jenazah korban terbakarnya speedboat Bella 72 milik calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Sebelumnya, speedboat yang membawa 2 jenazah mengalami mati mesin kemarin. Inilah proses evakuasi 2 jenazah dari speedboat yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Taliabu pada Minggu siang kemarin. Jenazah Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Wahid, dan Masudin Ode Muisi dialihkan ke kapal milik Basarnas Ternate KN Pandu Dewanata pada Senin pagi tadi. Selesai proses evakuasi, KN Pandu Dewanata langsung membawa kedua jenazah menuju Ternate. Video evakuasi kedua jenazah dibenarkan oleh Basarnas yang diambil salah satu ABK speedboat.
Untuk mengetahui perkembangan terkini dan juga penyelidikan terbakarnya speedboat yang menyebabkan Cagup Maluku Utara Beni Laos dan 5 orang lainnya meninggal dunia, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto yang saat ini berada di Kepulauan Taliabu. Selamat siang Agus, bagaimana proses penyelidikan terbakarnya speedboat kemarin? Adakah dugaan sabotase dalam kasus ini, Agus? Selamat siang Mercy dan saudara. Dalam penyelidikan penyebab terbakarnya speedboat milik salah satu cagup yaitu Beni Laos, hingga saat ini pasca terbakarnya memang banyak bermunculan cerita-cerita dan isu-isu liar yang sulit untuk dipertanggungjawabkan, sehingga kemarin pada kesempatan konferensi pers bersama Polda Malut sempat juga kita tanyakan apakah benar adanya dugaan sabotase dalam terbakarnya speedboat ini. Dari Polda Malut, dalam hal ini Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Bambang Suharyono mengatakan bahwa terbakarnya speedboat ini masyarakat diminta atau dihimbau untuk tidak berspekulasi terlebih dahulu dan memberikan statement-statement yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memecah belah persatuan dan situasi Kamtipmas sehingga tetap harus kondusif di Maluku Utara, terlebih menjelang terlaksananya pemilu kada serentak 2024 di Maluku Utara ini. Merci. Agus, lantas apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini? Bagaimana, Agus? Baik, kami sempat menanyakan kepada Kapolres Pulau Taliabu bahwa apakah dalam hal ini sudah ada penetapan tersangka. AKBP Toto Handoyo mengatakan bahwa hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sejauh ini baru 8 hingga 9 saksi yang diperiksa, diantaranya 4 orang ABK dan 1 orang nakoda. Untuk penetapan tersangka belum dilakukan karena penyidik juga belum dapat memenuhi salah satu alat bukti sehingga penyidik dari Polres Taliabu masih menunggu tim Puslapor dari Mabes Polri dan bidang lapor dari Polda Sulawesi Utara yang akan datang besok di Pulau Taliabu dan akan melakukan olah tempat kejadian perkara sehingga dapat menguatkan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini dan juga penyebab-penyebab hingga terjadinya terbakarnya speedboat milik Cagup Beni Laos. Merci. Penyelidikan kebakarnya kapal yang menewaskan Cagup Maluku Utara Beni Laos terus bergulir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto yang melaporkan langsung dari Kepulauan Taliabu, Maluku Utara.